Oke, kita mulai aja ya. Walaupun belum semuanya masuk ya. Yang udah masuk baru 48 dari 60. Oke, yang belum masuk silakan nanti ditonton saja videonya. Oke, di layar udah kelihatan apa? Belum kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Materi. Jadwal UAS. Jadwal UAS, Pak. Desember. Oke. Yang belum kelihatan mungkin ada masalah dengan sinyal. Ya, kita UAS bersama-sama seperti UTS kemarin. Nanti hari Selasa tanggal 28 Desember. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk Indonesia Tengah dan Timur menyesuaikan ya. Jumlah soal tetap 50, waktu 75, pilihan ganda. Materinya setelah UTS saja materinya. Nah, kurang lebih distribusi materinya seperti ini. Mulai dari konsep uji statistik ya. Kemudian uji satu sisi, dua sisi. Kemudian uji Z, uji T, uji chi-square, uji korelasi, regresi linear. Kemudian uji asosiasi pada tabel silang, odds ratio. Kemudian besar sampel dan teknik sampel. Nah, ini jumlah soalnya beda-beda sih. Kalau paling banyak itu adalah uji T ya. Ini lumayan banyak. Sampai 4 soalnya. Nah, tapi kalau sampel, kalau digabung juga banyak nih, jadi 6 gitu. Walaupun terbagi dua ya. Yang pertama besar sampel, yang kedua cara metode atau teknik sampling. Kemudian regresi linear lebih banyak lagi. Yang sederhana dan ganda. Nah, ini digabung. Sederhana 3, ganda 4. Jadi 7. Kemudian regresi logistik cuma 6. 4 tambah 2. Terus kemudian ada ANOVA, ada two-way ANOVA, kemudian kesalahan dalam statistik, eksplorasi data, jenis imputasi data ini sebagai tambahan aja. Nah, totalnya ada 50 soal. Nah, materi sesungguhnya ujian Mas. Apa nih? Ujian. Mekanisme ujian. Pakai Mas ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin polanya masih sama, tetapi barangkali redaksionalnya berbeda atau contoh-contohnya berbeda gitu. Nah, karena memang misalnya apa itu konsep uji hipotesis kan sama aja. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah, uji-uji juga nggak berubah gitu. Yang berubah barangkali kasusnya. Nah, tapi yang harus dipahami adalah prinsipnya. Misalnya kalau ini peneliti melakukan uji hipotesis terhadap data dari sampel yang dipilih secara acak. Kesimpulannya menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan kesembuhan pasien antara obat A dan obat B. Padahal sebenarnya di populasi kesembuhan antara kedua obat tersebut sama saja. Tidak ada bedanya. Terus kesalahan tipe berapa?
yang diperbuat oleh peneliti? Tipe 1. Tipe 1, Pak. Tipe 1. Kenapa tipe 1? Kesalahan menolak Hanol padahal Hanol benar. Betul. Jadi tipe 1 itu adalah kesalahan yang sangat fatal dibandingkan tipe 2. Apa itu? Ya, menolak Hanol yang benar. Hanol itu menyatakan tidak ada efek, tidak ada beda, sama saja. Tetapi dikatakan ada efek, ada perbedaan, ada pengaruh, ada dampak. Nah, itu kesalahannya jadi fatal. Itu adalah tipe 1. Tapi kalau sebaliknya, itu tidak fatal-fatal amat, yaitu tipe 2. Itu adalah gagal menolak Hanol yang salah. Jadi sebaliknya ya. Kalau tadi menolak Hanol yang benar, di populasinya benar Hanol itu, terus kita tolak gitu. Itu tipe 1. Kalau yang kedua, Hanol itu di populasinya salah, terus kita terima gitu. Kita mempercayai Hanol yang salah. Ya. Sebetulnya efeknya nggak ada. Salah. Sebetulnya efeknya ada gitu. Tetapi kita menyimpulkan tidak ada. Nah, paling nanti dicari intervensi lain. Cari intervensi baru yang punya efek gitu ya. Yang tidak berefek tadi ya, yang ada efek tapi kita bilang tidak ada, ya kita tinggalin saja gitu. Cari yang baru lagi. Nah, itu boleh agak lebih besar ya. Itu tipe 2. Oke, sekarang ini adalah tipe 1. Menolak Hanol yang benar. Oke. Berikutnya, seorang peneliti ingin membuktikan apakah kelompok etnis A memiliki rata-rata kolesterol lebih tinggi dibanding etnis B. Sampel diambil 64 per kelompok. Rata-rata A 210, B 200. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,64. Apa kesimpulannya? 0,04. Apa kesimpulannya? Kadar kolesterol etnis A lebih tinggi daripada B. Lebih tinggi dari A. Kan ini juga benar ini. Bahwa ada hubungan positif. Kemudian Karena yang itu kan ya kuncinya di sini. Ada wantelnya lebih tinggi. Nah, nanti disesuaikan ya. Bahwa simpulannya juga harus berupa wantel gitu. Nah, kalau nanti tutel ini sebetulnya juga benar gitu. Nah, tetapi karena tujuannya adalah wantel yang ingin dibuktikan secara wantel, maka simpulannya juga harus wantel. Oke, lanjut. Studi kasus kontrol perbandingan 1-3, 1 kasus, 3 kontrol. Untuk mengetahui efek perokok pasif terhadap kanker paru. Jenis uji statistik yang tepat. Oh, kalau jenis uji mah gampang aja nih. Kira-kira apa nih? chi-square. Iya, kenapa chi-square? Kategori-kategori, Pak. Kategori. Jadi ujinya chi-square. Nah, kalau yang lain korelasi numerik-numerik, regresi juga numerik-numerik, independen numerik kategorik, 2 kategori, tab berpasangan numerik kategorik sebelum sesudah, numerik kategorik,
Ini harusnya sebelum sesudah nih. Jadi untuk membedakan T independen dengan T berpasangan itu adalah yang satu kategori 2. Kategorinya 2 independen, tidak saling berkait. Nah, numerik kategorinya juga 2, tapi sebelum sesudah gitu. Itu bedanya. Kalau ANOVA ya kategorinya lebih dari 2. Oke, masih studi yang sama. Pertanyaannya apa nih? Berapa besar risiko perokok pasif untuk mengalami kanker paru? Kalau besaran risiko, ngukurnya apa? Pada kasus kontrol. Oh, R. Cara ngitung OR gimana? AD per BC. AD per BC. Oke. 20 kali AD 300 per BC. Jadi kalau dikonstruksi ya. 220 bagi 220 Berapa angkanya? AD per BC OR Benar, 1,5 ya? Besaran risiko pada kasus kontrol dihitung dengan odds ratio, mana perhitungan AD per BC. Itu 1,5. Benar, Pak. 1,5. Oke. Berikutnya, penelitian hubungan rokok dengan narkoba. 400 remaja, 200-nya perokok, 200-nya tidak merokok. Diperoleh hubungan 50 remaja perokok mengkonsumsi narkoba, 5 remaja tidak perokok mengkonsumsi narkoba. Oke, jadi statistiknya apa? Oh, kalau gini mah nggak usah baca dengan teliti angka-angkanya. Langsung aja pertanyaannya. Chi-square, Pak. Chi-square lagi, Pak. Chi-square, Pak. Kenapa Chi-square? Variabel dependen ini sama-sama Ya, kategori. kategori, Ya Pak. tidak, ya tidak. Kategorik dengan kategorik. Kategori. Terus, Kategori iya. Chi-square lagi. ya, kategori-kategorik ya Chi-square. Oke, berikutnya. Kecukupan konsumsi sayur dan buah pada remaja di sampel suatu kabupaten. Dalam konteks pengambilan sampel, ada beberapa kondisi yang dihadapi lain. Cluster. Kenapa klaster? Kalau misalnya cluster itu areanya bisa luas dan kerangka sampelnya nggak ada dan tidak bisa dibikin juga. Ya. Pokoknya area luas itu adalah klaster yang paling cocok ya, paling sesuai. Oh, dia kerangka sampel. Oke, berikutnya. Untuk mengetahui hubungan kejadian diare pada balita dengan pola asuh. Ya, Pak. Prevalen diare. Suatu penelitian dan diare pada anak berhubungan dengan pola asuh. Perlu dihitung besar sampel minat data. Apakah yang paling dapat dihitung besar sampel
Atau B, prevalen kejadian balita di wilayah tersebut ada asuh. Itu ada dua kejadian. Jadinya prevalensi kejadian diare pada balita dengan pola asuh yang kurang baik. Oke. Jadi jawabannya adalah Populasi. Jadi, Pak. B, Pak. B. Kenapa B? B. Karena udah langsung diare pada wilayah tersebut. Yang A, Terus? Pak. Yang A. Kenapa A? Dibutuhkannya itu kejadian diare pada balita dan yang ada hubungannya sama pola asuh. Jadi penelitiannya ada P1, P2-nya. Yang dihipotesis. Ya. Itu. Jadi kalau ada hubungan, itu pasti ada P1, P2-nya. Tapi kalau cuman mengetahui kejadian diare, baru yang lebih cocok adalah yang B. Tidak dihubungkan, ya berarti nggak perlu yang pola asuhnya. Tapi karena ini mau dihubungkan dengan pola asuh, berarti perlu kejadian diare pada balita yang pola asuhnya jelek misalnya, baik atau kurang ya. Diare ya tidak. Nah, ini menjadi faktor yang berhubungan jadinya. Jadi kalau kita lihat kalau yang hubungan itu adalah yang dua ya. Yang satu cuma estimasi. Nah, hubungan kita lihat berarti ada P1, P2. P1 proporsi pada kelompok 1. Proporsi apa? Ya kalau tadi diare pada kelompok 1. Kelompok 1 apa? Yang pola asuhnya baik. Kedua berarti pola asuhnya kurang. Oke. Bisa kurang. Ini P1, P2 boleh kebolak-balik kan ya. Tidak ada masalah gitu mana P1, P2. Karena ini statementnya generik gitu. Bisa ditukar-tukar. Angkanya pun kebolak-balik nggak ada masalah. Oke, jadi ya kecuali hanya estimasi ya. Kalau estimasi ya proporsinya cuma 1, P doang. Antisipasi proporsi kejadian di populasinya, di wilayah tersebut. Nah itu baru untuk estimasi. Jadi jawabnya itu adalah B. Salah, A. Nah, ini kalau untuk estimasi perlu P1 dari penelitian terdahulu, kepercayaan alfa sama presisi. Kemudian kalau uji hipotesis P1 pada kelompok baik, P2 kurang baik. Nah, kemudian dibutuhkan faktor yang lain yaitu kepercayaan, kekuatan uji, dan kalau mau ditambah apa lagi ya? Kepercayaan, kekuatan uji. Udah cukup ya. Cuman 2 itu aja. Estimasi Ya, dari kecuali. Jadi jumlah variabel nggak ada kepentingannya. Jumlah populasi juga nggak perlu. Jumlah balita yang diare juga nggak perlu. Oke.
ini analisis multivariat. Umur, berat ibu, rokok dengan berat bayi lahir dalam gram. Nah, ini kira-kira regresi apa nih? Analisis datanya apa nih? Atau jenis regresinya apa? Regresi linear berganda. Iya, kenapa linear? Karena dependennya dalam numerik. Iya. Jadi linear. Numerik nih. Itu alasan untuk kenapa dia regresi linear gitu. Oke. Masih sama, pertanyaannya minus 248, bagaimana cara membacanya atau apa artinya? Kurang lebih gini. Kira-kira mana yang benar? Setiap kenaikan umur ibu 1 tahun, maka berat bayi akan berkurang 2,48 gram. Yang C, Pak. Oke. Oh, C. min setiap kenaikan umur ibu 1 tahun. Oh iya benar. Bertambah tidak mungkin. Jadi karena dia negatif. Kalau negatif itu yang satu naik, yang satu turun. Ya, variabel umur Berbeda. ibu tahun. Berbeda juga tidak mungkin. Kenapa? Oh, berarti berat badan bayinya yang numerik ya? Oh, dan yang variabel berat bayinya. Ya. Di signifikansinya ini bukan signifikansi. Kemudian dapat jelaskan sekian persen, ini salahnya. Yang penjelasan itu adalah nanti di dalam R² ya. Tapi kalau koefisien B itu adalah kenaikan pada X akan meningkatkan sekian pada Y. Oke. Berikutnya, apa arti nilai B minus 411 pada variabel rokok? Yang apa? Oh ya. Yang A, kita cek dulu benar apa enggak. Ibu perokok memiliki rata-rata berat bayi 400 gram lebih rendah, oke. Dibanding ibu bukan perokok. Lebih tinggi nggak mungkin karena koefisiennya negatif. Berat bayi bertambah nggak mungkin karena negatif. Berat bayi berkurang. Oh, setiap kenaikan satu rokok ini nih. Ini setiap kenaikan satu rokok ini yang bermasalah nih. Rokok itu bukan naik atau turun, tapi merokok atau tidak gitu. Kemudian menjelaskan, ini juga salah. Ini bukan untuk menjelaskan, ini adalah untuk 416 itu adalah perbandingan rata berat bayi antara ibu perokok dengan tidak perokok. Dimana yang perokok 400 gram lebih rendah dibanding perokok. Oke, berikutnya kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker serviks. Ini tabelnya. Penggunaan kontrasepsi hormonal di atas 5 tahun, B-nya 1,4, OR-nya 4,2. Umur pertama kali menikah, B-nya 0,65, OR-nya 1,9.
Paritas lebih dari 3. OR-nya 2,1. Ya, kebetulan signifikan semua ya. Pertanyaannya, jenis uji statistik yang dipakai apa nih? Regresi logistik ya, Pak. Logistik. Karena Dependennya itu kategorik. iya. Dengan begini pasti dependennya kategorik. Kalau dependennya kategorik ya udah. Regresinya adalah logistik. Oke, kalau pertanyaannya, apa kesimpulan yang terkait dengan lama pemakaian kontrasepsi hormonal? Oke. Jadi 4,2 ini apa kesimpulannya? Yang B. Pak. Yang B, Pak. Yang B, Pak. Oke, coba kita cek. 42 lebih tinggi. Lama pakai tidak berhubungan ini salah. Pemakaian berisiko 1,43 ini salah. Kemudian berisiko lebih rendah ini salah. Harusnya lebih tinggi. Hubungan negatif ini yang salah. Karena hubungannya positif semua B-nya. Oke, lanjut. Lama pakai saya servik ya kayak tadi ya. Sama, pertanyaannya sekarang paritas lebih dari 3 gimana bacanya? Hubungan negatif salah. Iya, Pak. 2,1 lebih besar harusnya. Berarti lebih kecil yang salah. Yang C, Pak. C ya. Oke, 078 bukan. Lebih dominan. Ini bukan dominan tidak dominannya. Oke, lanjut. Nah, ini intervensi. Ada 3 jenis intervensi. Yang pertama, zat besi tambah vitamin C. Kedua, vitamin C tambah tambah pendidikan gizi. Yang ketiga, ada besi, ada vitamin C, ada pendidikan gizi. Pokoknya lengkap nih yang ketiga. Terus ada uji statistiknya. Nah, kira-kira ini ada 2 uji statistik. Yang pertama adalah nolnya P-nya 0,782. Yang kedua 0,06. Kira-kira 0,782 ini ngomongin yang mana nih? Atau simpulannya yang apa nih? Perbandingan 3 kelompok di awal sebelum intervensi ya, Pak? Iya, betul. Jadi di awal sebelum intervensi, ketiga kelompok ini memiliki rata-rata HB yang sama atau tidak ada perbedaan. Kemudian yang 0,06. Kadar HB akhir setelah intervensi dari masing-masing kelompok. Sama juga ya. Tidak berbeda juga di Iya, Pak. akhirnya. Oke, sekarang yang P yang ada tanda C-nya. C. C itu adalah Wilcoxon sign range test. Ini Wilcoxon ini non parametrik dari uji T yang pair berpasangan. Jadi yang dia uji sebetulnya ini yang C ini adalah selisih ya.
Selisih rata-rata dari sebelum sesudah, dari 9,9 ke 12,47 itu adalah 2,48. 2,48 ini itu ada peningkatan ya. Peningkatannya itu signifikan di kelompok 1. Di kelompok 2 naik peningkat 2,2, signifikan juga. Di kelompok 3 naik 2,89, signifikan juga. Jadi setiap kelompok naik. Jadi besi, vitamin C, vitamin C pendidikan, besi, vitamin C pendidikan itu sama-sama naik HB-nya. Ada yang naik sampai 2,4, 2,2, 2,8. Setelah diuji, ujinya B. B adalah one way ANOVA. Nah, setelah diuji dengan ANOVA ini kira-kira dengan ANOVA 0,043 ini signifikansinya, simpulannya apa? Ada perbedaan antara ketiga kelompok itu. Ada perbedaan. Yang berbeda tiga-tiganya atau? Belum tahu, Pak. Nah, kalau belum tahu berarti Harus pakai pos. ya kalau harus pakai poshok untuk tahunya. Tapi simpulannya tadi supaya bahasanya tidak ada kesan bahwa ketiga-tiganya berbeda, paling paling tidak salah satu berbeda dengan lainnya. Nah, alhamdulillah yang jelas yang nomor terakhir nggak bisa karena harus pakai poshok multiple comparison. Alhamdulillah. Nah, paling yang mana nih? Ini juga walaupun ini benar tapi tidak ada kaitannya, ini bukan kesimpulannya. Vitamin C ini sama baiknya kita tidak pernah tahu karena nggak pernah diuji. Tidak ada perbedaan, sebetulnya ada. Jadi yang benarnya adalah yang ada perbedaan perubahan kadar Hb menurut jenis intervensi. Yang mana apakah semuanya berbeda? Ya belum tentu, harus pakai post-hoc. Jadi itu simpulannya. Oke, kalau nanti ada yang bingung langsung ditanya aja ya. Berikutnya, peringatan High AIDS sedunia. Seorang mahasiswa berdiri di pintu mal ibu kota kabupaten. Mahasiswa minta kesediaan pengunjung mengisi kuesioner tentang HIV. 400 kuesioner disebar. Yang balik 250. Dari 250 yang balik, yang terisi lengkap hanya, ini sebetulnya nggak ada nih, ini tambahan belakangannya. Yang kembali sebanyak 200 kembali, kemudian sebanyak 200 terisi lengkap, jadi ada 50 yang missing ya. Nah, dari 200 yang lengkap ini 20 responden menyatakan kategori pengetahuannya adalah baik. Nah, pernyataan yang paling benar dari semua pernyataan ini yang mana? Yang B, Pak. B. B, Baik. Pak. Ya, kenapa? Karena kabupaten salah. Karena ini bukan di kabupaten. Tidak menggambarkan kabupaten. Terus 5% salah. Karena harusnya hitungannya bukan. Kalau 5% itu kan 20/400 ya. Nah, harusnya dari 20 per yang renovasi atau yang itu 20 per
20 per 200 itu yang 10% yang terisi lengkap. Jadi bukan 20 per 400 karena kita nggak pernah tahu yang 200 lagi seperti apa. Terus ini juga tidak baik. Karena 50%-nya hilang gitu. Oke. Lanjut. Untuk kejadian data hilang, setiap peneliti harus mampu mengidentifikasi dan mencari solusi dari data yang hilang. Mana pernyataan yang paling benar? Oke, kita mulai dari paling bawah. Jika berhati-hati, tidak mungkin terjadi data hilang. Tidak mungkin ini. Selalu mungkin terjadi data hilang. Cuman kemungkinannya itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Ini ya bisa benar. Ini bedanya apa ya? Oh, makin lengkap. Kalau ini pada tahap pengumpulan benar. Pengumpulan dan mencatat benar. Pengumpulan mencatat mengantri benar. Nah, ini yang paling lengkap ya. Jawabannya adalah D. Jadi semua tahap itu sangat mungkin terjadi kesalahan data atau missing. Hilang. Oke, berikutnya. Pengetahuan ibu rumah tangga mengenai asuhan keperawatan kehamilan dan perawatan masa nifas. Ada 50 pertanyaan. Kalau benar dikasih 1, kalau salah dikasih 0. Kemudian secara keseluruhan jawaban akan diberi skor jumlah item pengetahuan yang benar. Nah, jumlah item itu oke, kemudian intervensi edukasi. Terus dilihat peningkatan skor pengetahuan setelahnya. Oh, ada sebelum, setelah, kemudian peningkatan skor. Apa uji statistiknya? Salah. Apa bunyi hipotesis 0? Hipotesis nolnya rata-rata sebelumnya sudah sama. Oke. A, Pak. Ya. Jadi yang 0 itu adalah sama tidak berbeda. Jadi kalau ada nulis berbeda, berarti itu salah. Tidak sama, itu juga salah. Kecuali HA ya, hipotesis alternatif. Baru bisa jawabannya B dan C. Tidak berubah, tetap. Tapi itu alternatif, Pak. Oh, oke, alternatif ya. Ya, di sini. Ini adalah alternatif. Itu masalahnya. Pertanyaannya adalah 0. Oke, kita lanjut. RSA bukannya udah tadi nih kolesterol. Oh, tadi A dengan B ya. Kalau ini A dengan populasi sehat. RSA 215, kolesterolnya populasi sehat 200. Nilai P 0,04. Oke, pertanyaannya apa kesimpulannya? Rata-rata kadar kolesterol etnis A lebih tinggi dari populasi umum. Iya. A lebih tinggi dari populasi umum. 215 per 200 p-value kecil dari 0,05. Tidak berbeda, itu ini salah. Lebih rendah juga salah. Sama juga salah.
Oke, kita lanjut. Kangaroo method untuk BBLR nih. Petugas, perawat, dan pekerja sosial di tingkat puskesmas. Benar, salah, pengetahuan. Terus pertanyaannya apa? Skor jawaban beri 1, kalau benar, salah 0. Diperoleh skor total. Selanjutnya, ingin melihat apakah ada perbedaan skor antara perawat dengan pekerja sosial. Nah, kira-kira apa uji statistiknya? T independen. T independen. Kenapa? Karena menguji skor di antara dua kelompok yang berbeda. Ya, nomor kategorinya ada 2. Kategori 2 ini adalah independen, tidak saling berkait. Nah, itu pekerja sosial dengan perawat, dua kelompok yang berbeda. Jadi jawabannya ini. Oke, berikutnya. Ini juga tabel-tabel dari jurnalnya diambil. Pengaruh intervensi terhadap keinginan untuk screening kanker serviks. Intervensinya terserah nanti apakah penyuluhan atau video, nonton bareng gitu. Terus setelah itu ditanya keinginannya, intentionnya. Terus pada kelompok intervensi, willingness to have cervical screening 89%, pada kelompok kontrol 91%. Lebih banyak pada kelompok kontrol. Terus skor pengetahuan 175, 13. Kontrol 2, 116. Lebih tinggi kontrol. Kalau gitu nggak perlu diintervensi. Atau intervensinya nggak berhasil. Dari segi p-value juga, p-value-nya di atas 0,05. Oke. Pertanyaannya, apa kesimpulan? Oh, kesimpulan. Dari yang ada di atas ini, apa kesimpulannya? Yang A, Pak. Yang A, tandain dulu. Tidak ada perbedaan. Oh ya, tidak ada perbedaan. Skor antara intervensi dengan kontrol. Lebih tinggi, salah. Lebih rendah juga salah. Lebih rendah. Oke. Salah. Ini harusnya disilang. Tuh, sana penyebab salahnya ya. Tidak ada ini yang benarnya. Kenapa itu benar ya? Karena ini p-value-nya di atas 0,05. Dari segi angka juga lebih baik kelompok kontrol, walaupun tidak signifikan ya, tapi kecenderungannya kelompok kontrol sedikit lebih tinggi skor pengetahuan. Oke, uji statistik apa yang tepat dari data tadi? Ini soal yang sama dengan yang ini. Enggak ya, beda lagi ya. Kayaknya soal yang sama dengan sebelumnya. Oke, kita bacakan lagi aja. Asuhan keperawatan kehamilan nifas 200 sampel 01. Kemudian skor dijumlahkan.
Terus peneliti melakukan intervensi edukasi. Kemudian ingin melihat apakah ada peningkatan skor pengetahuan setelah diintervensi. Oh, kira-kira apa ujinya? Vertitas T berpasangan. Pasangan. Sudah. Sebelum sesudah. Oke, lanjut. Kebiasaan senam pagi 30 menit, 2 bulan, kadar kolesterol. 8 sukarelawan hasilnya. Oke. Apa jenis uji statistik? T berpasangan. Sama juga ya. Berpasangan lagi. Oke. Penelitian, paket makan tambahan yang dapat meningkatkan berat badan bayi. Diuji coba 3 paket. Hasilnya seperti ini. Pertanyaannya berapa responden yang terlibat dalam penelitian ini? 12. 12. Dari mana taunya? 9 tambah 2 tambah 1, Pak. 9 tambah 2 tambah 1. Kalau gitu kita lihat dulu. 2 ini datangnya dari mana? K-1. K-1. K adalah? Jumlah kelompok. Kelompok ada 3. 3 kurang 1, 2. Kalau yang 9? N-K. N-K. N-nya adalah jumlah responden, K adalah jumlah kelompok. Nah, supaya K3 tadi, sesuatu dikurangi 3 supaya jumlahnya 9, maka sesuatu itu adalah 9 tambah 3. 11 ya. 12, Pak. 12. Ya. Itu cara mencarinya. Jadi dipahami rumus. Ini kira-kira uji apa nih? ANOVA. Iya. ANOVA, rasio dari varian between dengan varian within gitu. Rasio dari dua variannya. Ini numerator, ini denominator. Numeratornya adalah K-1, jumlah kelompok kurang 1, sedangkan denominatornya adalah N kurang K. Oke. Penelitian melihat jumlah sel darah putih apakah berbeda menurut golongan darah. Di golongan darah ada A, B, O, kemudian sel darah putih masing-masingnya. Kemudian ada mean dan standar deviasi. Nah, kira-kira nih pertanyaannya, uji statistik apa yang tepat? ANOVA, Pak. ANOVA. Kenapa ANOVA? Kan Lebih dari 2 karena kelompok. lebih dari 2 kelompok. Datanya numerik. Ya. Lebih dari 2 kelompok. Kelompoknya itu AB, ABO. Terus darah putihnya adalah numerik. Oke, lanjut. Bayi neonatus sampai 28 hari. Berat badan, umur gestasional, berat badan lahir itu ada yang SGA, ada yang LGA, dan ada yang normal. SGA small for gestational age, LGA large for gestational age, dan ada yang normal. Oke, ini hasilnya. Berat badan, low birth weight, BBLR nih. Ya, ada yang preterm, kemudian term. Ada juga persentasenya. Kemudian yang normal juga ada berat, rata-rata beratnya, rata-rata
lama gestasinya. Baik pada yang preterm maupun pada yang term. Oke, pertanyaannya. Apabila ingin diuji apakah ada perbedaan berat bayi lahir menurut kelompok umur. Menurut kelompok umur kehamilan, umur gestasi. Tadi umur kehamilan itu adalah preterm sama term ya, usia kehamilan. Jadi kalau ingin diuji apakah berat badan bayi lahir berbeda nggak menurut usia kehamilan? Menurut preterm dan term. Kira-kira uji statistiknya apa? ANOVA ya Pak. ANOVA. UJT. Kenapa ANOVA? Kenapa UJT? Karena dia 2 kategori, Pak. Iya. Apa aja kategorinya? Preterm dan term. Betul. Karena yang ditanya adalah umur gestasi, usia gestasi. Usia gestasi itu cuma 2 kategorinya, preterm sama term. Oke. Bila ingin diuji apakah ada perbedaan BBLR low birth weight menurut kelompok usia gestasi? Teknik statistik apa yang cocok? Boleh lihat tabelnya lagi nggak Pak? Ya. Jadi BBLR antara usia gestasi preterm dengan term. Jadi kalau mau dibikin tabel kayak gini, BBLR ya tidak, terus usia gestasi preterm term, BBLR ya tidak. Nah, apa ujinya? Chi-square. Square, Pak. Iya, chi-square. Oke. Lanjut, Leonatus masih sama Leonatus. Pertanyaannya apa nih? Apa kesimpulan? Oh, simpulan. Simpulan dari ini. Menurut kelompok umur kehamilan, gestational age, perut lahir, dan p-value sekian. Perbedaan berat lahir menurut gestational age. Oh, berarti yang tadi. Nah, ini. Apa jenis ujinya? Nah, ujinya kan T. Nah, kalau uji T tadi, p-value-nya 0,03, apa maknanya pada alfa 5%? C ya Pak. C. Kita tandain dulu. Ada perbedaan berat lahir menurut kelompok umur kehamilan. Ya. Tidak ada, ini salah, tidak ada salah. Ada perbedaan umur menurut kelompok berat badan lahir. Ini juga sebetulnya benar, tapi salahnya apa? Dependen-independennya Pak. Iya. Independen versus independen terbaliknya. Jadi ngomongin dependen mana yang datang duluan itu harus jelas gitu ya. Oke, lanjut. Yang kasus kontrol tadi perokok pasif ya. Jenis uji yang tepat, bukannya udah tadi nih. Chi-square.
Iya, udah kan tadi. Coba. Ctrl C, Ctrl F. 1200, 1313. Nggak ada 13-nya. Jenis uji. Jenis uji ini. Ya, benar. Ini OR-nya. Ini duplikasi. Kita del aja. Oke. Narkoba dengan rokok. 400 sampelnya 400, 200 merokok, 200 tidak merokok. Narkoba rokok, uji statistiknya apa? Langsung aja ke uji statistik. Nggak usah bingung-bingung lihat berapa banyaknya, pusing nanti. Chi-square juga ya. Chi-square, Pak. Chi Iya. kuadrat. Balik lagi ke chi-square. Karena narkoba itu adalah kategorik. Terus rokok juga kategorik. Antara mereka yang merokok dan tidak merokok. Oke, kategorik. Kategori. Oke. Gaki, yodium. Kasus kontrol. Apa interpretasi OR yang ini 0,36? Nah, ini. Gimana bacanya? Yang memiliki genet 0,36 lebih beresiko untuk mengalami gangguan akibat kekurangan gizi. Siapa yang lebih berisiko? Yang memiliki faktor genetik. Yang memiliki faktor genetik. Berapa kali risikonya? 0,36 kali. Yang tidak punya, Pak. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, Pak. Enggak, faktor genetik mempunyai faktor protektif. Kalau ada genetiknya, ya kasus itu 43% ada genetiknya. Kalau kontrol nggak ada genetiknya. Berarti genetik faktor risiko bukan? Iya, beresiko, Pak. Beresiko. Risiko. Kalau dia faktor risiko berarti OR-nya di atas 1 dong. Bukan, Pak, faktor protektif. Yang proteksi apa? Faktor genetik. Yang ada faktor genetik atau yang tidak ada? Yang ada, Pak. Ya. Yang ada. Yang tidak ada. Kalau tidak ada genetiknya, maka dia 100% tidak mengalami gaki. Nah, iya. Tapi kalau tidak ada genetiknya, ada 56 kasus yang mengalami tidak ada genetik. Sedangkan kontrol 100%-nya tidak ada genetik. Tapi kalau yang ada genetik, kontrol itu tidak nol dia yang ada genetik. Kasus malah ada 43%. Oke. Bingung atau bingung sekali? Ini soalnya memang agak keliru nih ambilnya. Sama kan padaan, tapi ada yang itu random, ada yang bukti,
Pada sama-sama. Yang lucu tahu. Gue pengen yang Shopee. Oke. Yang pertama dicek adalah apakah OR 0,36 ini benar apa salah? Rumus OR apa? Ada per basic. Ada per basic. Kalau kita hitung ada per basic, kalau ada angka nolnya berarti OR-nya adalah 0. kok 0? Sesuatu dibagi dengan 0 Tidak terdefinisi. tak terhingga. Sesuatu dibagi 0 tak terhingga. Kalau 0 dibagi sesuatu baru 0. Tapi sesuatu dibagi 0 pasti tak terhingga. Nah, jadi pertama OR-nya udah salah gitu. Ini kayaknya soal ini nggak akan keluar ya. Tapi untuk pemahaman aja bahwa yang sudah terbit di jurnal pun banyak salahnya gitu. Kalau kita abaikan yang 0,36 ini, cara membacanya itu adalah bahwa adanya faktor genetik itu adalah faktor risiko. Kenapa dia faktor risiko? Karena pada kasus dia ada, tapi pada kontrol nggak ada gitu. Jadi berarti dia berisiko untuk mengalami gaki. Nah, tidak ada faktor genetik, itu resiko untuk pada kasus itu lebih rendah pada yang tidak ada faktor genetik. Dibandingkan dengan kontrol malah 100% yang tidak ada genetik. Jadi kalau mau di ini dibalik ya. Tidak ada faktor genetik, itu risikonya lebih tinggi. Sedangkan kalau ada faktor genetik, risikonya lebih rendah. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Kira-kira yang benar yang mana? Tidak berhubungan. Nah, mungkin. Yang B. Tidak bisa disimpulkan. Yang B kita tandain dulu. Kemudian paling berperan. Tidak mungkin. Nah, tinggal dua ini. Tidak ada faktor genetik. Risiko lebih rendah kah? Atau yang ada faktor genetik risikonya lebih rendah? Faktanya kalau 2% ini kita bandingkan, ya, adanya faktor genetik itu memiliki proporsi yang lebih rendah pada kelompok kasus, sehingga bisa disimpulkan bahwa adanya faktor genetik ini malah memproteksi. Izin bertanya, Pak. Yap. Artinya nilai OR dalam soal ini tidak bisa dipakai, Pak, untuk menyimpulkan. Betul. Oh ya, terima kasih, Pak. Nilai OR
0,36. Salah hitung. Satu ya. Terus kalau kita mau menginterpretasikan ya bikin baru dari persentase yang di dalam ini aja. Jadi ini fakta kenyataan cara membaca di lapangannya kayak gini. Oke, lanjut. ASI. Eksklusif dan tidak. Eksklusifnya 0. Dia diberi kode 0. Variabel ASI diukur 2 kategori. Pemberian simbolik dengan ya. 0. Sama dengan tidak. Kode 1. Oke. Panjang amat. Alhamdulillah. Sama dengan tidak campuran. Diberi kode 1. Oke, hasilnya kok seperti ini. Ini unadjusted, ini bivariate, ya, adjusted multivariate. Pertanyaannya, yang 2,36 gimana membacanya? 236 berarti sesar. Bagaimana kira-kira membaca sesar? Jenis persalinan sesar itu lebih berisiko 2,36 untuk tidak ASI eksklusif. Ya, betul. ASI tidak itu lebih tinggi pada sesar. 2,63 kalinya. Oke, mana nih? Apa bedanya ya? Yang B ya Pak? Yang B. Oh iya, dengan mengabaikan ini. Dengan mengendalikan kayaknya B nih. Kalau C kenapa? Dengan mengabaikan juga Pak. Oh, ini normal. Oh ya, dibalik juga. Ini normal. Salahnya di normal. Ini ASI eksklusif. Di sini salahnya di ASI eksklusif Pak. Harusnya Oh, bukan ASI eksklusif. Ya tidak, Pak. Harusnya tidak ya. Oke. Pak. Ya. Samaan lihat layar susah membedakannya. Oke, lanjut. Sigelosis pada balita. Apa interpretasi OR 4,3 gizi rendah? Sigelosis. Yang B, Pak. Yang B, Pak. Oke. Habis kok. Coba kita lihat. Gizi rendah risikonya sigelosis ya.
Gizi rendah, risiko sama. Itu salah. Risiko lebih rendah, salah. Ini adalah lebih tinggi. Ini gizi normal. Salahnya gizi normal. Oke. Kualitas pelayanan kesehatan masih rendah. Ukur kualitas pelayanan kesehatan maternal melalui 10 item. Dibikin skor nanti 1 sampai 100. Oh, setelah dapat skor, bila nilai 80 atau lebih dikategorikan sebagai kualitas baik. Apa rencana analisis statistik untuk lihat faktor yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan maternal? Oke, ini kualitas ini jadi dependennya ya. Kemudian dependennya itu dikategorikan 80, skor 80 atau lebih itu di baik, sisanya kurang baik. Kalau mau dicari faktor-faktornya, kira-kira ujinya apa? Ya, logistik. Kenapa? Logistik. Dependennya kategori. Dependennya kategori. Jadi patokannya cukup ke dependen saja. Lihat dependen. Kalau dependennya numerik berarti linear, dependen kategorik berarti logistik. Nah. Oke, berikutnya apa nih? Hipertensi, umur dan hipertensi. Umur dalam tahun, hipertensi sistolik dalam miligram. Korelasi. Uji korelasi numerik-numerik. Oke. Berikutnya. Oh, masih sama. Masih umur. Apabila p-value 0,02, R 0,456. Apa simpulannya? Nah, ini dia. Alfa. Kita tandai dulu. Umur makin tua, tekanan darah sistolik makin tinggi. Oh, ini salahnya di rendahnya ya, karena R-nya positif. Semakin muda, kalau semakin muda ya semakin rendah harusnya. Kemudian tidak ada hubungan, ini salahnya di tidaknya. Tidak ada pengaruh, salahnya di tidak ada pengaruh. Oke, betul. H. Berikutnya, berat badan bayi lahir dengan lila. Korelasi 0,7, p-value 0,02. Apa kesimpulannya? Kenaikan nilai ibu hamil diikuti peningkatan berat bayi lahir. Apa tuh? C ya? Iya. Ya positif juga. Berarti salahnya di sini penurunan. Harusnya penurunan juga gitu ya. Kemudian tidak ada hubungan ya berarti salahnya di tidak adanya. Oke. Lama kerja dengan kinerja. Perawat skor 1 sampai 100. Lama kerja dalam tahun. Lama kerja tahun. Kinerja tadi skor 1 sampai 100. Oke. Korelasi 067. Apa kesimpulannya?
Korelasi antara makanan dan kinerja itu hubungannya kuat dan arahnya positif. Yang A. Yang A. Hubunganku sangat kuat, berarti sangat kuatnya salah. Bapak ada patokan khusus nggak Pak terkait dengan menentukan kuat dan sangat kuat itu kan ada beberapa aliran ya Pak menentukan kuat sedang sangat kuatnya. Iya. Jadi kita mau ikut yang mana Pak? Ntar lihat dulu ya. Kan ada yang pakai 025 ya. Iya. Kemudian ada juga yang pakai korelasi. Ini ada kuat, sedang, lemah, sangat lemah. Kemudian satu lagi ada yang pakai kata-kata sangat kuat. Ini masih kuat, sedang, lemah, sangat lemah. Nah, ada cuma 3. Lemah, sedang kuat 0,8. Ini tadi nggak ada yang sangat kuat ya? Kuat, sedang, lemah doang. Waktu itu di materi regresi linear kalau nggak salah Pak. Ada koefisien korelasi sama kekuatan korelasi. Yang saya catat ada sangat lemah, lemah, kuat, dan sangat kuat. Sangat kuat. Ada kuat doang. Kuat ada, sangat kuat nggak ada. Berapa dulu kategorinya ya? Kalau yang waktu itu ada 4 juga. 4-nya itu? Kurang dari 0,25 sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 lemah. 0,5 sampai 0,75 kuat. Lebih dari itu sangat kuat. Oh. Ini masalahnya ya. Ada yang bilang 0,5 sampai 0,75 itu sedang, ada yang kuat. Kalau ini kuat. Yang atas juga Pak ya. Nah, itu ada yang bilang itu sedang. Oh, ini sedang. Udah, nanti berarti soal ini nggak jadi dikeluarin gitu. Karena nggak jelas kategorinya. Kalau keluar berarti bonus ya Pak? Betul. Dibonuskan kalau sempat keluar. Oke. Ya ini tadi ya. Paling nanti positif negatif aja. Kuat tidak kuatnya mungkin sangat relatif ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau nanti keluar lemah dan kuat kita, itu masih relevan kan? Pasti ini tidak ada arsirannya dengan lemah gitu ya. Maksudnya gini.
lemah dengan kuat kan nggak ada arsiran kan ya, nggak ada kesamaan gitu. Nah itu mungkin masih memungkinkan untuk keluar gitu. Tapi kalau lemah dengan sedang dengan kuat sangat kuat gitu, barangkali itu dipertimbangkan untuk bonus. Begitu juga sangat kuat dengan sangat lemah gitu. Itu tidak ada arsirannya, tidak ada duplikasinya gitu. Sehingga yang tidak ada duplikasi itu masih memungkinkan untuk keluar. Gitu. Tapi kalau ini sangat kuat itu. Itu kan sangat masih banyak, masih ada ininya. Arsirannya atau apa arsiran itu. Ya, duplikasi lah gitu. Oke, lanjut. Cakupan penimbangan dengan gizi buruk. 10 kecamatan, cakupan timbangan persen, gizi buruk juga persen. Didapat persamaan seperti berikut. Terus pertanyaannya apa makna 16? Oh, jadi angka 16 ini apa maknanya gitu. B, Pak. Oke, kita tandain dulu ya. Kalau cakupan penimbangan 0, X-nya sama dengan 0. Ini 0. Gizi buruknya 16%. Terus menjelaskan variasi, bukan. Menurun. Oh, menurun mungkin nih. Oh, tapi itu menurun itu adalah untuk yang 12. Ini bukan, ini nggak ada setiapnya nih. Pokoknya nggak ada setiapnya. Kalau konstanta itu nggak ada setiapnya. Ini juga bukan korelasi. Bukan merupakan korelasi. Itu adalah satu konstanta doang. Kalau korelasi ini dia, R 0,9. Oke. Masih gizi buruk. Persamaannya, pertanyaannya sekarang R0841. Artinya, ini gizi buruk dengan penimbangan ya. Apa? Kita coba dulu. Penimbang dapat menjelaskan, oke, karena R² adalah penjelasan. Ini bukan jika. Ya, udah pastilah ini juga bukan setiap. Setiap itu adalah untuk numerik ya. Ini juga bukan korelasi. Tapi adalah determinasi. Kalau korelasi 0,9. Oke, lanjut. Oh, muncul lagi. Kontrasepsi oral kanker serviks. Inilah analisis statistik yang digunakan. Apa ini ujinya tadi? Regresi logistik. Regresi logistik multivariabel. Bukannya udah tadi kok muncul lagi. Simpulan. Kesimpulan ya dibaca harus satu-satu nih. Lebih tinggi 4,2. Ini masih memungkinkan ya. Lebih tinggi 1,4, bukan. Lebih rendah 4,2, bukan. Kalau lebih rendah itu di bawah 1. Lama pakai tidak berhubungan. Tidak berhubungan ini yang salah. Berarti yang benarnya ini. Yang B. Pemakaian lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun berisiko lebih tinggi 4,2 kali menderita kanker serviks dengan mengendalikan variabel lain. Oke, dengan mengendalikan variabel lain ini ciri-ciri di multivariat ya narasinya. Terus kalau tidak dibikin gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ini cuma penegasan aja.
Oke. Ini kayaknya udah ini tadi. Oke, yang berperan paling besar. Ini dependennya berat bayi. Berat ibu ya, Pak. Kalau peran terbesar adalah beta terbesar tanpa melihat plus positif negatifnya, tapi angka mutlaknya. Berarti yang terbesar perannya itu adalah berat si ibu. Ini dia. Oke, berikutnya. Cakupan Linakes 8%. Terus pertanyaannya, analisis R square 74%, apa artinya? Ini soalnya tadi. Yang D, Pak. Yang D, kita tandain dulu. Linakes dengan dependennya K1 K4 wilayah. K1 meningkat. Oh, ini bukan persoalan meningkat tidak meningkat. Karena R square itu adalah menjelaskan. Akan meningkatkan. Oh, ini tidak selalu meningkatkan. Ini wilayah mana menurunkan? Dia negatif. Wilayah menurunkan. Urban kode 1. K1 K4 wilayah menjelaskan variasi. Ini dia menjelaskan variasi. Masih ada. Kalau masih ada itu bukan 75. Tapi bukan 74, tetapi adalah 100 kurang 74. Berarti sekitar 25,3%. Ya. Itu kalau mau. Oke, pertanyaan yang sama. Tabel yang sama pertanyaannya. Dari faktor yang analisis untuk melihat paling besar efeknya, ditolong paling menentukan adalah ya apa? Yang paling besar perannya. Yang B. Bisa yang B, nanti juga bisa yang E ya. Yang T ya. Jadi pada bidang-bidang tertentu untuk terbesar itu adalah nilai T yang paling besar. Itu sama. Nilai beta paling besar itu juga akan pasti T paling besar. Nah, kadang-kadang di dalam penyajian di tadi kesehatan itu biasanya nyajikan B, kemudian beta signifikan gitu. Nah, jadi emang nggak semuanya standar error nggak ditampilkan, T juga nggak ditampilkan karena langsung ke signifikan saja, yang penting kemudian B-nya saja. Ya, B sama signifikan sebetulnya sudah cukup. Cuman untuk melihat yang peran paling besar perlu ditampilkan beta. Nah, pada bidang yang lain kayak psikologi gitu, itu yang ditampilkan bukan betanya tapi adalah nilai T. Jadi nanti kalau ada memilih dua ini, salah satu dari dua ini, itu dianggap benar. Oke. Jadi kalau misalnya milih salah satu, Pak, jadi dua-duanya akan dibenarkan ya, Pak, untuk kuncinya. Iya, Baik, kuncinya ada. Terima kasih. Oke. Sekarang sampel. Penelitian bertujuan mengetahui prevalensi diare. Informasi yang dibutuhkan untuk menghitung besar sampel apa saja, kecuali jumlah variabel independen. Tidak diperlukan. Derajat kepercayaan ya. Presisi ya. Kaitannya dengan error. Terkait proporsi ya. Tujuan
Tujuan ya, karena nanti akan menentukan perkiraan proporsi apa yang ada di tujuan gitu. Oke. Jadi jawabnya adalah karena kecuali ya, yang kecuali ini. Yang lainnya diperlukan. Untuk menghitung besar sampel, ini di hijau ini. Jadi yang hijau-hijau untuk menghitung besar sampel. Yang merah adalah yang kecuali. Oke. Ini kayaknya udah tadi nih. Udah Pak yang klaster tadi. Iya, kenapa berulang ya? Lah. Udah habis. Nah, ini contoh-contoh dari soal tahun lalu yang kemungkinannya tidak jauh berbeda ya dengan tahun ini. Paling nanti yang berbeda adalah narasinya, kemudian angkanya, tetapi poinnya sama. Misalnya untuk bikin simpulan gitu. Simpulan kan tinggal dilihat p-value-nya berapa, terus angkanya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Kemudian, nah ini mungkin nanti diganti bukan rokok kanker paru gitu. Tapi misalnya anemia BBLR gitu. Ibunya anemia, anaknya lahir BBLR. Nah, itu kan kategori-kategori juga. Prinsipnya sama. Cuman pertanyaannya yang beda. Terus suruh ngitung efeknya gitu ya. AD per BC. Terus jenis ujinya, kebanyakan jenis uji ya kalau kita lihat ini. Ya karena setelah UTS kan belajar uji statistik. Uji-uji. Kalau korelasi 4, 7, 11, 13, 15, 16 gitu. Lebih banyak di sini. Tapi merata ya. Nanti di regresi ganda juga kan banyak untuk interpretasi hasil. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak terkait dengan ANOVA 2-way. Oh, itu ya. soalnya seperti apa sama yang eksplorasi dan imputasi Pak? ANOVA 2-ways ini satu eksplorasi, ini mah grafik biasa ya. Di PPT-nya udah dapatkan ya? PPT di bahan kuliah ada nggak ya? Dibaca saja PPT-nya, PowerPoint-nya. Soalnya tidak akan jauh dari PowerPoint tersebut gitu. Nah, kalau ANOVA 2-ways ini memang soalnya cuma satu karena memang nggak terlalu dipentingkan gitu. Ini prinsipnya gini. Kalau ANOVA, kapan kita pakai ANOVA? Kayak ini tadi ya, kita lihat ANOVA. Mana contoh ANOVA? Golongan darah tadi ya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kan ANOVA ya. Halo. Halo. Iya Pak. Ya Pak. Nah, Iya Pak. nah, kalau yang two-ways kalau yang two-way, kalau ini ANOVA biasa, yang two-way itu adalah berbeda menurut apakah jumlah sel darah putih berbeda menurut golongan darah dan jenis kelamin.
Nah, jadi ada tambahan di sini jenis kelamin. Laki-laki. Kemudian perempuan. Jadi kayak stratifikasi di dalam analisis apa? Kayak cross step gitu. Cross step di stratifikasi. Misalnya kalau yang cross step mana contoh? Ini rokok, kanker paru gitu. Nah, alhamdulillah. Kalau rokok kanker paru saja itu adalah chi-square, kemudian distratifikasi, misalnya menurut jenis kelamin, ada laki, pada perempuan gitu. Oh, ini kali. Nah, laki-laki, perempuan. Nah, kalau ini kan namanya analisis stratifikasi ya. Di strata, efek dari rokok pasif terhadap kanker itu pada laki-laki seperti apa efeknya, pada perempuan seperti apa efeknya. Itu stratifikasi. Nah, kalau di dalam uji ANOVA, kalau cuman melihat golongan darah saja terhadap sel darah putihnya, itu adalah ANOVA. Tapi kalau sel darah putih menurut golongan darah tadi dibedakan lagi menurut jenis kelamin, nah ini ANOVA 2 arah, two ways ANOVA gitu. ANOVA 2 sama MANOVA beda atau sama, Pak? MANOVA, multi-way ANOVA. Nah, tinggal ditambahin jenis kelamin dan serta gitu, sosek gitu. Nah, kalau gitu jadi banyak dia, ya udah. Jadi multi-way ANOVA. ANOVA multi-way ya MANOVA. Nah, itu beda lagi dengan multivariat ANOVA. Multivariat ANOVA itu beda lagi. Kalau multivariat ANOVA itu yang dilihat adalah independennya lebih dari satu. Itu beda lagi. Jadi multivariat ANOVA itu jangan disingkat MANOVA ya. MANOVA itu singkatan dari multi-way ANOVA. Tapi kalau yang multivariat ANOVA itu sendiri itu beda lagi. Independennya lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya ini golongan darah
kemudian jenis kelamin, dan sosek. Ini udah multi-way, Bapak. Terus mau lihat sel darah putih. Ya. Apa tadi? Ya, sel darah putih. Kemudian sel darah merah. Terus sel lainnya. Jadi ininya banyak. Dependennya banyak. Itu inti dari multivariat ANOVA itu. Terima Tapi kasih, kalau Pak. iya, kalau two ways ya cuman kategori, kalau tadi kategorinya golongan darah ya ditambahin dengan laki perempuan. Terus kalau ditambahin lagi dengan sosek ya jadi multi way. Arahnya sudah banyak gitu. Berarti nanti ini udah untuk sosek rendah. Terus ada lagi sebanyak ini untuk sosek tinggi. Jadi nanti tinggal lihat two ways itu berarti independennya 2. Independen kategori 2 variabel. Untuk membedakan dengan one way, independen kategorik lebih dari 2 kategorik ya, 1 variabel. Independen baik 2 atau sama dengan 2, terus ini lebih dari 2 variabel. Dan ya. Nah, kira-kira ininya prinsipnya seperti itu. Bagian apa perhitungannya kayaknya nggak akan ditanya. Yang ditanya cuma prinsipnya aja bahwa kalau kategori variabelnya itu independennya lebih dari 2 variabelnya, nah itu adalah two ways gitu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu tanggal 20